Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemuda. Bukan lagi nak tetap berperang, bukan lagi kembali dan mengaku Yesus Kristus dia bukan lagi bukan lagi kembali dan mengaku Yesus Kristus dia Kita percaya ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita menyembah nama Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita percaya apapun yang kita doakan, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan dengar dan Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Tetap semangat, mari kita memuji yang selanjutnya. Amin. Masih semangat semua saudara? Ya, katakan ke kanan kirinya, katakan semangat untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita berikan doa-doanya. Manual ya.
luar biasa, berkatamu bisa, Yesus luar biasa, katakan Yesus segalanya, segalanya, Yesus luar biasa, segalanya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Masih bersemangat saudara? More. Ya. Tetap kita bangkit diri ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari siapkan hati kita. Aku mengucap syukur pada Tuhan hanya dan bermaksud Sampai perlu bantuan ini kan? Judulnya apa? yang maha tinggi, ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku bersyukur pada Tuhan. Dewi pernah lihat ini tadi, mungkin di luar. Dan bermaksud Pendek. bagi Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Yang besar di mana yang segala yang percaya kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau yang mencurahkan berkat-berkat, Tuhan.
Apa itu? Ketika kami menyembah. Kenapa? Oh, Karena dibagi. kita menyangka Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Harapan yang kami sungguh nantikan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani YouTube-nya tak lepas saya. hidupku YouTube-nya dilepas aja ya. tanpa Nggak usah, nggak harus ada YouTube kok. Hah? Nggak harus ada YouTube kok. ku tak mampu Mana ya? sendiri. Hah? Bisa ya? Kelihatan buang ya. Dalam hidupku kita dengan kekuatan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, berkati-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hidup Ini oke. dalam Mengasihi kami Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami kasih yang haleluya.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku dari mata Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hai Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Pakailah diriku sebagai Allahku seumur hidupku. Hai Tuhan, bersamaku dari selalu memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku terima Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, seru sekali loh ya, sampai tidak terasa. Ya, yang multimedia bingung. Ya, karena kita setelah cek sinyalnya menurun. Ya, mungkin sekarang ini pada pulang, pada lihat YouTube ini orang-orang di sekitar sini. Ya, oke. Kita sekarang akan mendengarkan kesaksian. Yang pertama
dari Pak Kusdiono. Ko Martin, selamat malam Ko Martin. Malam-malam Pak Handoko. Terkopi Pak Handoko. Suara saya cukup jelas Pak Martin. Kalau dari tempat saya cukup jelas Pak Handoko. Oke, silakan dipandu untuk kesaksian 2 Pak. 1 Pak Kusdiono, kemudian dilanjut dengan Bumian. Silakan Pak Martin. Oke, terima kasih Pak Handoko. Ya, selamat malam. Saya menyapa dulu ya teman-teman yang malam hari ini baru bergabung lewat online ya. Di sini saya lihat ada Pak Alin sebagai editing prayer, juga Pak William ya dari RP2 Jawa Timur. Dan juga selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini saya tidak dapat hubungan satu persatu. Selamat datang dalam acara puasa Esther pada malam hari ini. Dan mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengajak istrinya dan nanti dalam satu video saja ya. Nggak usah bisa gadget, karena nanti ada acara khusus doa sepakat buat suami istri. Oke, untuk selanjutnya kita tadi sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang luar biasa dari Young Movement Jatim 1 yang sudah memberkati kita semua, baik yang ada di Canda Yuana maupun kita semua yang ada di online di rumah masing-masing ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Kesaksian ini nanti akan disampaikan oleh saudara kita terkasih Bapak Kusdiono ya. Bagaimana Pak Kusdiono nanti akan menyaksikan bagaimana rumah tangganya, keluarganya, bagaimana Tuhan sudah pulihkan dengan luar biasa. Oke, waktu dan tempat tanpa panjang lebar lagi, Pak Kusdiono, terkopi Pak Kusdiono, sudah ready ya Pak Kusdiono ya? Oke, ya Pak Martin, selamat malam. Ya, selamat malam orang terbahagia di dunia. FCB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Wah, itu suaranya Pak Gogo, dia paling keras itu ya. Ya, selamat malam teman-teman, saudara terkasih dan Tuhan Yesus. Sebelumnya saya minta maaf karena seharusnya saya malam hari ini harus ke Trawas karena ada sesuatu hal saya tidak bisa bertugas karena kemarin mama mertua saya harus masuk di rumah sakit onkologi. Dan malam hari ini istri saya yang masih menjaga di sana. Saya percaya sesuai dengan tema dari doa puasa Esther malam hari ini, strong family. Saya percaya kalau kita memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, saya percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Tetapi itu bukan hal yang mudah ya buat kita semua ya. Seringkali dalam kita menghadapi suatu masalah, kita juga seringkali mengeluh, kita juga seringkali merasa capek, kita merasa juga mengapa harus terjadi dalam kehidupan saya. Dan hari ini pun, kemarin pun mama mertua saya karena habis kemo dan tubuhnya lemas, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Ya secara manusia kita juga berkata, kenapa ya harus terjadi ya. Tapi saya percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam hidup kita semua. Yang saya mau saksikan beberapa tahun yang lalu, mungkin teman-teman yang lain sudah pernah dengar kesaksian saya mengenai anak saya. Tepatnya 2018, pada saat anak saya Sweet 17, umur 17 tahun, dia lahir 16 September 2001, dan Sweet 17-nya dia kita rayakan tanggal 26 September 2018. Mungkin Pak Eko bisa ditayangkan. Jadi anak saya namanya Elizabeth Angela Wijaya, panggilannya Lisa. Pada 26 September 2018 kita merayakan ulang tahunnya dia. Begitu bahagianya kita merayakan ulang tahun Sweet 17. Kalau seorang cewek itu adalah suatu hal yang bahagia ya buat dia. Tetapi setelah kita merayakan Sweet 17-nya itu, Oktober 2018, yang merasakan gejala sakit-sakit tangannya, kaku, jadi seperti rematik, dan dia seringkali kecapean. Di mobil dia ngantuk, dia tidur. Ya. Kita nggak tahu sakit apa, saya pikir itu hal yang biasa. Kita bawa ke dokter mengatakan itu mungkin gejala tipes atau gejala sakit yang lain, akhirnya dikasih obat, tetapi tidak kunjung sembuh, malah tambah parah anak saya. Akhirnya November 2018, anak saya masuk rumah sakit di hari Husada. Memang tidak terlalu lama waktu itu, kurang lebih 4 hari. Dan diagnosa dokter waktu itu ada autoimun lupus.
Saat itu saya tidak punya pikiran yang terlalu negatif ya. Saya pikir anak saya sudah sembuh, sudah boleh pulang. Ternyata tanggal 17 Februari 2019, anak saya tiba-tiba itu karena dia mengalami lupus, sama dokter tidak boleh kena matahari dan dia tidak boleh sekolah. Perlu diketahui bahwa anak saya itu pada waktu itu SMA kelas 3, dia akan menghadapi ujian Eptanas. Dan dengan kondisi seperti itu, akhirnya anak saya merasa stres ya. Dia tidak bisa sekolah selama 1 bulan. Dia tidak boleh keluar rumah. Puncaknya 17 Februari 2019, di saat pikirannya dia kosong, karena mungkin dia stres, akhirnya dia ada sesuatu dari kuasa gelap yang masuk dalam hidupnya. Dan jiwanya tidak ada dalam tubuhnya. Nah, ini mungkin bisa ditayangkan, Pak Eko, foto anak saya di rumah sakit. Ya, ini. Jadi anak saya kurang lebih hampir 10 hari ya, 1 minggu 10 hari masuk rumah sakit, dan dia harus disonde karena dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan dokter menyarankan untuk di MRI otaknya. Karena anak saya ini menghingau, anak saya itu tertawa sendiri, nangis sendiri, ya seperti orang gila. Jadi foto ini saya foto waktu itu, saya minta doakan teman saya. Ternyata bukan masalah sakit lupusnya, saudaraku. Memang dia ada autoimun, tetapi karena pikirnya dia kosong, saat dia melihat trailer horor, itu akhirnya dia masuk. Akhirnya anak saya tuh seperti gini keadaannya. Mungkin bisa ditampilkan lagi film slide-nya anak saya. Nah, itu matanya kosong. Oke, Pak Eko, thank you. Ya, jadi pada waktu Februari itu anak saya masuk rumah sakit, dia tidak bisa minum, tidak bisa makan. Jujur, secara manusia, saya sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah, hati saya hancur. Tapi puji Tuhan, kalau kita di dalam komunitas ya, pasti ada saudara seiman kita yang menguatkan kita dan mendoakan. Dan di saat anak saya mengalami sakit itu, saya melepaskan segala jabatan saya, baik itu di Full Gospel maupun di Pria Sejati. Saya lepas semua jabatan saya tidak mau aktif dalam pelayanan dulu, saya konsentrasi di dalam melayani keluarga saya. Tema malam hari ini, Strong Family. Itulah gunanya family, keluarga. Saya lepaskan semua, saya bukan berarti saya tidak melayani Tuhan ya, tetapi saya lepaskan segala kegiatan saya fokus ke anak saya. Setiap hari saya dari rumah sakit ke tempat pekerjaan, bahkan saya tidak bekerja selama 10 hari, tapi tetap saya monitor. Selama saya menjaga anak saya dengan istri saya di rumah sakit, kita tidak pernah pulang rumah. Istri saya tidak pernah pulang rumah. Kita menjaga di rumah sakit karena itu rumah sakit itu satu ruangan khusus buat anak saya. Karena kalau malam dia teriak-teriak. Dia malam dia tuh melepaskan tali infusnya. Dia malam jam 3 pagi, jam 11 malam dia teriak-teriak. Dia mau sekolah. Karena Maret itu dia harus USEK dan April dia harus UNBK, ujian negara pada waktu itu. Dan pada waktu kejadian dia Februari. Tanggal 18-25 Februari waktu itu. Sakitnya dia. Di saat itulah saya hancur hati saya doa sama Tuhan, dengan teman-teman sepelayanan saya, di dalam komunitas PD saya juga, PD Abalov, itu kita berdoa selama 7 hari. Saya, kalau orang Jawa ngomong itu, delosor, ya, delosor di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Matius 15 ya, mengenai perempuan Kanaan yang percaya itu. Matius 15 ayat 21-28. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya delosor. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
tolong anak saya yang kerasukan setan. Jiwanya dia diambil. Seperti perempuan itu yang mengatakan sama Tuhan, Tuhan, anjing aja makan rempah-rempah yang jatuh dari meja Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya anjing. Saya butuh belas kasihan Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya tidak mengenal jam. Setiap hari saya doa sama teman-teman saya delosor. Itu yang saya lakukan. Tentunya bersama istri saya di rumah sakit pada waktu itu. Saya setiap hari nangis, di mobil pun saya teriak sama Tuhan. Puji Tuhan, walaupun selama 1 minggu anak saya di rumah sakit tidak menunjukkan suatu hal yang lebih baik. Karena dia harus disonde, dan saya ngomong sama dokter, dok, saya ajak pulang anak saya. Dokter bilang, tidak bisa. Karena anakmu tidak makan, tidak minum, dan lambungnya sudah luka. Kalau kamu bawa pulang anakmu, ada apa-apa, kamu tanggung jawab. Saya bilang, saya tanggung jawab. Saya papanya. Akhirnya tanggal 25 Februari saya masih ingat, hari Senin, itu anak saya bawa pulang. Kalau saya cerita anak saya masih nangis ya, karena jujur berat buat saya waktu itu. Jadi, Senin saya bawa pulang ke rumah, saya bopong dia tidak bisa apa-apa. Dia kencing pun harus di celana, dia berak pun di celana, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa baca. Jadi seperti anak kecil. Itu sampai hampir 1 minggu mungkin ya. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan tolong anak saya, supaya anak saya bisa ikut ujian. Sebentar saja Tuhan, walaupun cuma nulis nama, ngisi ujiannya, sudah. Walaupun nilainya tidak bagus, saya minta tolong Tuhan mampukan anak saya. Anak saya ke sekolah saya antar, saya jaga. Bahkan kadang-kadang ke sekolah itu masuk ke ruang guru, karena tidak bisa masuk ke ruang kelas, masuk ke ruang guru, saya antar. Baru duduk mau ngerjakan ulangan, dia minta pulang. Pulang. Ini saya pulang. Tapi saya percaya kuasa doa keluarga suami istri itu tidak akan sia-sia. Saya doakan anak saya terus, dan Maret pada waktu dia usek maupun April pun saya menjaga dia, saya barengi dia, saya antar dia. Itu dia ujiannya kan siang, pada waktu kelas dapat siang, jam 1 siang sampai jam 4 sore. Saya jaga di ruang PP, anak saya masuk kelas. Puji Tuhannya, gurunya bilang gini sama saya, Pak, puji Tuhan Pak, anak saya sekolah di Petra, SMA Petra di Graha Family, Surabaya. Anak Bapak bisa mengikuti ujian itu hampir 4 jam. Bagi saya itu hal yang mustahil. Karena anak saya tidak tahan dalam waktu hitungan menit, tidak tahan. Dia pasti akan keluar. Itu karena bukan Tuhan, tidak mungkin. Singkat cerita, anak saya bisa mengikuti ujian itu dengan istilah dalam arti sukses ya, walaupun saya nggak tahu nilainya berapa. Dan 2 Mei, tanggal 6 Mei, dia lulus. Mungkin bisa ditampilkan fotonya Pak Eko. Pak Eko monitor atau Pak David monitor. Foto kelulusan, Pak. Bukan ini, Pak. Ya, ini. Ini anak saya. Tanggal 6 Mei 2019, dia lulus SMA. Dia agak gemuk ya, karena dia minum obat steroid. Itu Mei 2019. Masalah ini tidak di sini saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun dia lulus pun dia merasa gemuk. Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau cewek kalau gemuk kan pasti kan risih ya, apalagi dia sudah remaja ya. Karena dia minum obat steroid. Obat steroid itu dalam jangka panjang itu berbahaya sekali, tidak boleh menurut dokter. Karena dia tidak akan bisa kedepannya untuk kehamilan itu berbahaya sekali. Oke, Pak Eko, terima kasih.
Sampai kita juga sampai ke Penang juga, dan memang indikasi memang lupus dan autoimun. Saya sama istri setiap hari doa anak-anak saya. Bahkan sekarang, kalau masalah roh jahatnya itu jiwanya sudah kembali, puji Tuhan. Jadi anak saya sudah sembuh sempurna total dari tanda petik penyakit jiwanya dia. Karena anak saya juga dikonsulkan di dokter jiwa. Dia minum obat dari dokter jiwa. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya punya anak cewek, anak saya gila. Saya setiap hari nangis. Sama istri saya nangis di hadapan Tuhan. Yang saya katakan tadi, saya ndelosor. Saya berdoa sejak 2019 sampai 2021 kemarin, bulan Maret kalau salah. Saya berdoa supaya anak saya lepas dari obat steroidnya. Karena obat steroid ini menambah dia gemuk. Jadi apa namanya itu? Minfus, apa? Moonface, Pak. Moonface, ya, sorry, Moonface, ya. Jadi buat seorang wanita, bagi anak saya masih remaja, dia kurang percaya diri. Saya doa, jadi hampir 2 tahun ya, 2021 bulan Maret. Kita browsing, istri saya juga browsing, tanya ini, tanya sana. Kita menemukan dokter di Rumah Sakit Darmo, Dr. Gatot. Kita ke sana, dicek semua, kita cek semua, ke lab semua. Dan Bapak Ibu, anak saya itu waktu itu 2 minggu sekali anak saya diambil darahnya. Bayangkan ya, setiap 2 minggu sekali anak saya itu disuntik, dikeluarin ini darahnya. Dia stres sekali. Ya puji Tuhan, sekarang sudah dulu 1 bulan, sekarang 3 bulan. Dan dokter Gatot bilang gini, ini tidak perlu steroid, ngapain harus pakai steroid? Anak bebek memang ada autoimun, tapi tidak parah. Itu doa yang saya dijawab sama Tuhan setelah 2 tahun. Tuhan jawab doa saya, anak saya dilepaskan dari obat steroid. Tetapi masalah tidak berhenti di situ. Obat steroid dihilangkan kalau dia lagi stres, dia capek. Ini semua merah-merah semua, tangannya merah semua. Dia orang biduran. Saya setiap hari doa sama dia dan saya perkatakan firman sampai detik ini dengan istri saya bahwa anak saya Elizabeth Angela Wijaya sembuh dari autoimun lupus. Walaupun secara manusia, secara mata saya melihat fisik anak saya kalau lagi capek dia merah semua. Bahkan hari ini pun asal lambungnya dia kumat dan ini ada banyak merah-merah juga. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah tolong saya 2018-2019 dan obat steroid ini sudah hilang, dilepaskan. Tentunya ada obat yang lain yang tidak akan, yang tidak berbahaya seperti itu ya. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan buat anak saya. Satu hal saya belajar dari kejadian ini, kita jangan menyalahkan Tuhan. Pada waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa harus anak saya tuh? Kenapa kok bukan saya? Tetapi Tuhan tegur saya, jangan berkata mengapa, tetapi apa. Apa yang Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Saya percaya setiap masalah kejadian yang kita alami, Tuhan punya rencana. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini pun, saya juga berdoa dan puasa. Secara manusia tidak kuat kalau di rumah ya. Kalau di Rawas saya kuat. Ya puji Tuhan saya sampai ini masih bisa bertahan. Tadi saya ke rumah sakit onkologi karena ngantarin sesuatu ke istri saya. Jadi saya bilang gini, bawa ke dokter aja itu gimana? Apa namanya lagi kumat lagi asam lambungnya dia. Saya bilang nanti malam saya kesaksian. Saya sebenarnya tadi saya ini mau berangkat, saya batalkan semua teman-teman, saya bilangin saya nggak bisa berangkat ke Trawas, saya melalui Zoom aja, karena saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan dan mengutamakan keluarga, mujizat pasti terjadi. Itu kesaksian saya, semoga bisa memberikan kekuatan buat teman-teman di doa puasa Ester ini. Puji Tuhan.
Terima kasih Pak Martin, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Kus. Pak Martin, sebelum kita lanjut ke Bumian, ini ada kita mau doakan Pak Kus, kemudian putrinya, mari Pak Alek. Elizabeth Angela Wijaya, putri dari Pak Kus. Di Wisata Yumana bisa berdiri, kita arahkan tangan kita. Kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan keluarga Pak Kusdiono, putrinya Elizabeth agar dapat kesembuhan total dan juga kebertuanya. Mari saudara. Tuhan, saat ini kami bersahadi, kami berseru kepadamu. Biarlah kami minta luar belas kasih-Mu untuk keluarga Pak Kusdiono. Kami minta kesembuhan-Mu Tuhan untuk Elizabeth. Biar Kau lihat setiap kami. Kau lihat keluarga Pak Kusdiono yang terus berpengharapan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibu mertuanya yang saat ini juga sedang sakit, sedang berobat ke onkologi. Tolong Tuhan, tolong mereka Tuhan. Tuhan, kami ingat satu firman-Mu Tuhan. Pada waktu orang kusta itu berkata kepadamu, Tuhan, kalau Engkau mau, sembuhkanlah aku. Dan Engkau mengatakan, aku mau. Dan si kusta itu sembuh. Biarlah iman kami, pengharapan kami kepadamu tidak sia-sia. Biarlah saat ini Kau curahkan Tuhan rahmat kesembuhan-Mu untuk Elizabeth dan juga untuk ibu mertua. Inna matakarama kasyakara. Mengalir rahmat kesembuhan Allah kepada keluarga Pak Kusdiono, pada putrinya, kepada ibu mertua. Inna matasyakara lama-lama. Oleh otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit daripada Elizabeth dan ibu mertua Pak Kusdiono. Saat ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kesembuhan surga kepada mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah senantiasa firman-Mu katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bertekunlah dalam doa. Biarlah itu terjadi pada keluarga. Karena pengharapan kami kepada Engkau tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Alek, Pak Andoko, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, be strong in the Lord, Pak Kus. Lord. Oke, Pak Martin, saya kembalikan ke Pak Martin lagi, silakan Pak. Oke, ya. Kita sudah mendengar ya kesaksian daripada Pak Kusdiono bagaimana strong family, strong in the Lord membuat Pak Kusdiono tetap berdiri kuat sampai malam hari ini untuk tetap menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Untuk itu teman-teman yang ada di online bisa dicek apakah membernya atau temannya sudah bergabung dalam puasa Ester malam hari ini. Karena kita malam hari ini akan diberkati oleh sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Suhadi Iskandar dan juga Ibu Amelia. Kita akan diberkati, kita juga akan praktek nanti ya doa sepakat. Untuk itu ibu-ibu yang join, ajak suaminya, bapak-bapak yang join, ajak istrinya. Kita nanti sama-sama praktek ya berdoa sepakat suami istri. Oke, terima kasih Pak Kusdiono kesaksiannya. Untuk selanjutnya kita akan menangkan kesaksian dari Ibu Mian ya. Ibu Mian ini dari Jember, dari Jatim 2 yang akan menyaksikan bagaimana juga proses pertumbuhan rohani dalam keluarganya menjadi strong family. Silakan Bu Mian, waktu dan tempat.
FGB, LOF. Be strong in the Lord. Wah, ini nggak ada suaranya ini ya. Ya, saya mau mungkin bisa yang dari onsite ya. Saya pengen dengar suaranya sampai Jember apa enggak ini. FGB Men, LOF. Wah, luar biasa ya. Malam hari ini juga nggak mau kalah ini yang ada di Zoom ya. FGB Men, FOF. Be strong in the Lord. Oke, luar biasa ya. Yang onsite luar biasa semangatnya ya. Apalagi yang Zoom juga semangatnya tambah luar biasa ya. Puji Tuhan, salam berbahagia bagi orang-orang yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ya, saya bukan bersaksi ya, tetapi saya mau bagi hidup ya. Apa yang hari-hari ini kami sekeluarga kerjakan ya. Jadi kami sekeluarga yang kami kerjakan hari-hari ini karena membangun rumah Tuhan dimulai dari diri kita sendiri. Dan strong family itu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dari dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Untuk itu, malam hari ini saya mau berbagi hidup untuk kita semuanya. Bagaimana hari-hari ini saya dan keluarga membangun manusia roh kami ya. Strong family itu dalam hidup keluarga kami. Saya punya anak 3, kelas 5, kelas 3, dan satunya usia 3 tahun. Bagaimana kami sekeluarga membangun mesbah keluarga dalam keluarga kami setiap hari. Kami juga membangun koram deo bersama-sama dengan teman-teman kompak kami. Jadi saya dan suami dan anak-anak, kami punya teman kompak. Kami punya teman sepakat yang saling mendoakan, yang saling bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Nah, apa yang kami kerjakan setiap hari? Kami kerjakan setiap hari, kami belajar firman Tuhan setiap hari, merenungkan bersama-sama, dan apa yang kami dapat. Saya, anak-anak saya, kami punya note sendiri, punya catatan sendiri. Ya, ada yang di HP pakai note ya. Anak-anak saya pakai buku ya. Mereka tulis tangan ya. Kebenaran apa yang mereka dapat ya, teguran apa yang Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan yang mereka baca, dan apa komitmen yang mereka lakukan. Nah, itu pun kami sekeluarga kami lakukan ini setiap hari ya. Emang awal-awal ada kendala karena ketika mengajak anak-anak itu pasti ada kendala ya. Mungkin ngantuk ya, mungkin harus dibangunkan dulu karena capek dengan tugas dan kegiatan sekolah. Tetapi sudah 1 tahun ini mereka tidak perlu disuruh lagi ya. Jadi anak-anak itu secara otomatis mereka sudah tahu renungannya, mereka baca, dan mereka sudah buat note sendiri. Mereka buat jurnal sendiri. Kami sudah tidak mengajari mereka lagi. Nah, itu sangat luar biasa ya. Dan saya bukan hanya membangun itu di keluarga kecil saya bersama suami dan anak-anak, tetapi kami juga membangun mesbah keluarga di keluarga besar kami. Jadi via Zoom keluarga besar kumpul 2 minggu sekali. Dan di tahun ini ya, tanggal 1 Januari, kami bersama-sama berkomitmen untuk bertumbuh bersama-sama di dalam iman, sehingga kami buat grup sendiri dalam keluarga yang komitmen untuk membaca firman Tuhan. Ya luar biasa. Ya, semua boleh terlibat di dalamnya untuk membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan itu pun saya lakukan juga dengan teman-teman kompak saya. Ya, tentunya kalau namanya kompak, jadi wanita khusus wanita ya. Jadi saya punya teman 6 orang kompak. Jadi kami 1 minggu sekali kami puasa bersama-sama. Setiap hari kami membaca 3 pasal dari firman Tuhan, mulai dari Kejadian. Dan kami juga berkomitmen belajar untuk memperkatakan firman dengan cara menghafal firman Tuhan satu ayat ya, dalam firman Tuhan yang kami renungkan. Nah, itu yang kami lakukan setiap hari ya. Itu pun dilakukan dengan anak-anak saya. Anak-anak saya juga mereka menghafalkan firman Tuhan setiap hari 1 ayat. Saya, suami, dan anak-anak. Nah, ini luar biasa yang kami bangun.
Apa kekuatannya ya? Saya melihat anak saya yang usia masih 3 tahun ya. Dia punya lagu khas, mata kecil ini ya, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Ini anak kecil loh, luar biasa sekali. Jadi setiap kami mesbah keluarga, dia bilang, Pah, nyanyi itu loh, mata kecil, mata kecil. Ini lagu ini sangat berkesan buat dia, anak usia 3 tahun. Ya, selama pandemi ini luar biasa ya, Bapak Ibu. Bukan kami nggak bisa membelikan susu buat anak kami, tapi kami bisa membelikan susu buat anak kami ya. Tetapi Tuhan berkati anak kami ya. Jadi ketika itu barang datang dari Shopee ya, saya nggak tahu ya, ada orang yang Tuhan berkati untuk memberkati anak saya. Jadi dikirimkan itu setiap bulan itu susu Milo ya. Jadi anak saya itu yang paling kecil, kalau ada paket Shopee datang, anak saya terus gini, Papa, ini Pak, apa susunya dari Tuhan Yesus, katanya dia gitu. Sempat susu itu habis ya, dan suami saya rencana mau beli untuk susu itu ya, kalengnya habis. Ya berdoa ya. Akhirnya anak ini berdoa. Ya, besok pagi paket datang untuk bawakan anak saya susu Milo. Itu luar biasa. Iman seorang anak kecil ya, walaupun itu susu Milo ya. Harganya sih nggak seberapa ya, Bapak Ibu. Tetapi anak saya masih kecil, dia bilang, ini dari Tuhan Yesus. Aku kan sudah berdoa, dia bilang gitu. Ini dari Tuhan Yesus, Pak. Aku sudah berdoa kan tadi malam kan, makanya susunya datang ya gitu. Dan akhirnya ketika susu datang itu dia buka sendiri paketnya, dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan gitu ya buat susu. Itu sangat luar biasa. Dan di masa pandemi ini juga ya, anak saya yang pertama itu dia sakit gatal-gatal ya. Jadi sudah 2 bulan ke dokter spesialis kulit, tapi tidak membaik ya, tambah banyak sekali ya di tangan, di kaki, luka-luka itu. Terus akhirnya kami sepakat berdoa pada Tuhan, dan saya juga minta dukungan teman-teman kompak saya, suami juga minta dukungan kepada teman kompaknya untuk mendoakan anak kami, dan anak saya juga, dia juga ngomong sharing dengan teman kompaknya, dan dia pun teman-teman kompaknya mendoakan dia. Akhirnya kita nggak pakai obat ya, dan akhirnya ya sudah doa gitu. Ya puji Tuhan, sudah 2 minggu ini ya sakit yang ada di kulitnya sudah nggak ada lagi ya. Jadi semua yang merah-merah semua di kulit sampai bernanah itu semuanya hilang. Ya itu karena berkat pertolongan Tuhan. Ada kekuatan ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, mari di tahun yang 2022 ini ke depan, kita mau membangun strong family itu, dimulai dari kita, dimulai dari keluarga kita, ya, supaya kehidupan keluarga kita berdampak bagi banyak orang, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Martin. FGB, LOF. Be strong in the Lord. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Pak Martin. Terima kasih Bu Mian yang sudah memberkati kita semua. Bagaimana satu kesaksian lagi yang membuktikan strong family, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Bu Mian bersama suaminya menjadi role model buat anaknya dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih Bu Mian sekali lagi atas kesaksiannya malam hari ini sudah memberkati kita semua. Silakan Pak Andoko, lanjut. Terima kasih Pak Martin. Tetap semangat yang di Zoom. Tetap semangat. Oke, saya mau membacakan Mazmur 127 ayat 4 dari 2 kesaksian tadi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, itu pahlawannya kita. Kita mau melesatkan kemana ini anak-anak kita? Ya, thank you
Pak Kus, Bumian untuk kesaksiannya sungguh luar biasa. Saya sangat terberkati. Ya, sebentar kita akan mendengarkan sharing firman. Untuk itu kita akan mendengarkan satu pujian, kita akan sama-sama memuji satu pujian untuk masuk ke firman. Terima kasih, kita semuanya sudah diberkati. Saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan semuanya biar Tuhan berbicara buat kita semuanya. Yang terpenting adalah kita mau menjadi pelaku firman itu. Amin. Kita mau menghidupi firman itu biar firman itu boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita menaikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hatimu, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Bapa, ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, pakailah hidupku ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selama. Katakan dengan segenap hatimu, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai ya Bapa.